Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-7 berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 43. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada waktu Abraham Lincoln berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, ada seorang lawan politiknya yang selalu menyerang pelbagai kelemahan Lincoln. Namanya adalah Edwin Stanton. Tidak jarang terjadi Stanton menyerang Lincoln dalam soal-soal yang bersifat sangat pribadi. Ketika Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16, ia malah memilih Edwin Stanton sebagai Menteri Pertahanan. Ketika orang-orang dekat Presiden Lincoln protes, dengan enteng saja Lincoln menjawab, "Ya, saya tahu semua hal terburuk yang dia katakan tentang saya. Tetapi demi kepentingan negara, ia adalah orang yang paling tepat untuk jabatan Menteri Pertahanan." Stanton membuktikan hal itu dengan menjadi Menteri Pertahanan terbaik pada masa itu. Dia memberikan pengabdian yang luar biasa kepada negara dan presidennya. Ketika Presiden Abraham Lincoln mati terbunuh, banyak hal baik yang dikatakan tentangnya. Tetapi pujian yang luar biasa baik datang dari Stanton. Sambil berdiri di samping jenazah Abraham Lincoln, Edwin Stanton memujinya sebagai orang paling besar yang pernah dilahirkan. Dengan penuh rasa haru, ia berkata tentang orang yang pernah dibencinya itu, "Sekarang ia telah menjadi milik sejarah." Dengan kekuatan cinta, Lincoln telah berhasil mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus masih melanjutkan apa yang telah disampaikannya dalam Injil minggu lalu. Seorang murid tidak boleh cuma mengikuti apa yang tertulis di dalam hukum, melainkan dituntut untuk berbuat lebih. Salah satu contohnya adalah firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi di dalam Perjanjian Lama sebenarnya bukanlah semboyan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata ini sebetulnya dimaksudkan sebagai pegangan dalam pengadilan dan penyelesaian perselisihan antara suku. Konteksnya adalah hukum yang diberikan kepada seseorang harus setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, pembalasan seringkali melampaui batas. Pembalasan tidak lagi setimpal, melainkan berlebihan, karena di dalamnya ada unsur pembalasan dendam. Akibatnya, timbullah lingkaran kekerasan, karena kekerasan yang satu menghasilkan kekerasan berikutnya. Oleh sebab itu, mesti ada gaya hidup baru. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itulah prinsip hidup yang baru. Contoh lain adalah perintah untuk mencintai musuh. Perintah untuk mencintai sesama, yakni orang-orang seiman, sudah dikenal di dalam Perjanjian Lama. Akan tetapi, perintah untuk mencintai sama saudara yang seiman dalam prakteknya ditafsirkan sebagai perintah untuk membenci orang-orang yang bukan seiman. Yesus ingin membongkar sikap yang keliru ini dengan memberikan hukum baru, yakni mengasihi musuh yang bukan saudara seiman. Kasih
tidak boleh membeda-bedakan orang. Saudara-saudari terkasih, kita harus mengakui bahwa ajaran Yesus tentang cinta kasih ini berat sekali. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Abraham Lincoln dalam kisah tadi telah membuktikannya bahwa dia bisa. Santo Stefanus dalam kisah para rasul mengampuni orang-orang yang menganiaya dia dan mendoakan mereka. Karena itu, pertanyaan penting untuk kita adalah, apakah kita mau mendengarkan ajaran Yesus ini dan mau melaksanakannya? Apakah kita mau berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin berkat kekuatan Allah dan bukan karena kekuatan kita sendiri? Semoga berkat rahmat Allah kita dimampukan untuk menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.